Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilian Febrianti dengan NIM 1830411, kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sel-sel darah dan fungsinya. Ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama, jenis sel darah apakah yang nampak paling banyak jumlahnya dari video yang saudara amati. Nah, jenis sel darah yang nampak paling banyak jumlahnya dari video yang saya amati yaitu eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua, apakah perbedaan penampakan eritrosit dengan leukosit? Untuk eritrosit tidak memiliki nukleus, memiliki struktur bikonkav, jadi tengahnya itu cekung. Eritrosit paling banyak ditemukan dan paling mudah diidentifikasi pada prekarat lapisan darah. Struktur pada tengah itu terang dan itulah bagian yang cekung atau bikonkav. Leukosit ada 5 macam. Ketiga macamnya yaitu leukosit granulosit, dia memiliki granula di sitoplasmanya, dan yang kedua adalah leukosit agranulosit, yaitu limfosit dan monosit cenderung tidak memiliki granula di sitoplasmanya. Yang pertama yaitu neutrofil, termasuk granulosit memiliki karakter khas, yaitu memiliki 2 atau lebih lobus pada nukleusnya. Jadi nukleus bergranula. Jenis leukosit ini paling banyak ditemukan pada prekarat atas darah baik sediaan normal dan akan lebih banyak lagi bila sediaan darah berasal dari subjek yang terinfeksi. Di neutrofil ada 2 batang dan segmen yang batang lobus tidak terpisah sehingga tidak bisa kita menghitung jumlah lobus dengan pasti. Nah, lobus segmen, lobusnya itu terpisah dengan jelas tapi dia tidak terputus dan ada struktur jembatan penyambung di tengahnya. Yang kedua yaitu eosinofil, adalah jenis leukosit yang cukup jarang ditemukan pada prekarat darah yang normal. Memiliki ukuran yang sama dengan neutrofil, jadi memiliki nukleus yang berjumlah 2 lobus. Karakteristik khasnya yaitu memiliki lobus berjumlah 2. Lalu, cara membedakan dengan neutrofil apabila neutrofil juga berlobus 2 dan ukurannya itu sama, cara membedakannya adalah dengan melihat warna karena eosinofil memiliki granula yang bersifat asilofilik pada sitoplasmanya dan biasanya dia akan berwarna kemerahan dibandingkan neutrofil. Yang ketiga, ada basofil, adalah jenis leukosit yang paling jarang ditemukan pada prekarat atas darah normal. Karakteristik khas dari nukleusnya itu memiliki 2 atau lebih lobus namun memiliki granula yang bersifat basofilik yang berwarna kebiruan di sitoplasmanya. Sehingga granula ini menutupi keseluruhan dari nukleus dan kita tidak bisa melihat dengan jelas nukleus dari basofilik ini. Yang keempat ada limfosit, jenis limfosit yang agranulosit, jadi tidak bergranula dengan struktur khasnya memiliki nukleus berbentuk sferik, bisa bulat dan kadang juga bisa oval. Nah, kromatin padat tidak bergranula. Nukleus leukosit mendominasi sitoplasma sehingga kurang jelas dalam melihat sitoplasmanya. Ukuran limfosit sangat bervariasi, ada yang kecil, ada yang sedang, dan juga ada yang besar. Kemudian juga cukup banyak pada sediaan apisan darah normal dan akan lebih banyak lagi jika kita melihat dari apisan darah subjek yang telah terinfeksi. Yang kelima, ada monosit, adalah leukosit agranulosit yang berukuran paling besar dibandingkan leukosit lainnya. Ciri khas dari nukleus besar dan letak tidak selalu di tengah atau letaknya itu agak ke pinggir. Nah, bentuk nukleus dari monosit ini bisa oval, tapi kebanyakan seperti ginjal ataupun berbentuk huruf U dan memiliki kromatin yang lebih halus. Nah, sitoplasmanya itu tidak bergranula. Yang ketiga, gambarkanlah bentuk eritrosit dan rincilah fungsinya. Nah, eritrosit adalah sel cakram tak berinti membentuk bikonkav dengan sirkuler sebagai pinggirnya dengan tebal 1,5 mikrometer dan pusatnya tipis. Permukaan cakramnya relatif luas untuk pertukaran oksigen dan melintasi membran sel. Eritrosit berkumpul akan terlihat berwarna merah disebut dengan sel darah merah. Nah, eritrosit berfungsi untuk membawa oksigen
dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida keluar dari tubuh. Pembahasan kita yang nomor 4, bayangkanlah mekanisme pembentukan eritrosit. Pembentukan eritrosit diatur oleh hormon glikoprotein yang disebut eritropoietin dalam sel pertama yang diketahui sebagai rangkaian pembentukan eritrosit disebut proeritoblas. Proeritoblas akan membelah beberapa kali kemudian membentuk sel-sel baru dari generasi pertama yang disebut sebagai basofil eritroblas. Pada tahap berikutnya akan mulai terbentuk cukup hemoglobin yang disebut polikromatofil eritroblas. Nah, sel-sel inilah yang disebut ortokromatik eritroblas di mana warnanya menjadi merah. Bila sitoplasma dari sel-sel ini sudah dipenuhi oleh hemoglobin sehingga mencapai konsentrasi lebih kurang 34%, maka nukleus akan memadat sampai ukurannya menjadi kecil dan terdorong dari sel disebut retikulosit. Retikulosit berkembang menjadi eritrosit dalam 1-2 hari setelah dilepaskan dari sumsum tulang yang terdapat pada rongga dalam tubuh. Bahasan kita yang kelima yaitu rincilah fungsi dari masing-masing jenis leukosit. Fungsi masing-masing leukosit yang pertama, neutrofil, berfungsi untuk menghalangi infeksi kuman ataupun bakteri yang mencoba masuk lewat pipa, dan paling aktif dan banyak terdapat dalam darah. Eosinofil berfungsi untuk melepaskan racun untuk menghancurkan patogen, sedangkan basofil mengeluarkan antibodi untuk mencegah penggumpalan darah. Basofil berfungsi untuk meningkatkan respons imunospesifik terhadap patogen, mengeluarkan dua zat kimia, histamin, berperan dalam respon alergi, dan heparin membentuk atau membantu membersihkan partikel lemak dari darah. Kemudian, limfosit berfungsi untuk menjaga imunitas humoral yang berkaitan dengan produksi antibodi. Perangkat pertahanan yang dimiliki limfosit antara lain adalah antibodi dan respon imun seluler. Yang kelima, monosit adalah jenis sel darah putih yang berukuran paling besar, berfungsi untuk menekan sel mati dan menyerang mikroorganisme. Pembahasan kita yang keenam, rincilah fungsi dari trombosit. Trombosit atau keping sel darah merupakan salah satu pemeran utama dalam proses pembekuan sehingga bisa membentuk gumpalan saat terjadinya pendarahan. Sehingga saat terluka, darah tidak terus mengalir hingga mengakibatkan pendarahan hebat. Selain itu, trombosit juga kerap digunakan dalam metode screening atau deteksi dini dan mendiagnosis berbagai penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada penggumpalan darah. Bila kadar trombosit di dalam tubuh tidak mencukupi atau turun, maka proses pembekuan darah akan sangat terganggu. Trombosit atau keping darah merupakan bagian dari sel darah merah yang berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. Jika jumlah kurang dari normal, maka kondisi ini disebut sebagai trombositopenia. Sedangkan jika lebih dari normal disebut sebagai trombosis. Trombosit diproduksi oleh tubuh di dalam sumsum tulang belakang bersamaan dengan sel darah merah dan sel darah putih. Yang ketujuh, bayangkanlah proses terjadinya pembekuan darah saat kita mengalami luka. Dapat dilihat, ini merupakan bagian dari proses terjadinya pembekuan darah. Jadi proses pembekuan darah diawali pada trombosit membentuk sumbatan. Trombosit bereaksi ketika pembuluh darah rusak atau ada luka, akan menempel pada dinding daerah yang luka dan bersama-sama membentuk sumbatan. Sumbatan dibentuk guna menutup bagian yang rusak, agar menghentikan darah yang keluar, pembentukan bekuan darah. Jadi faktor pembekuan memberi sinyal terhadap satu sama lain untuk melakukan reaksi berangkai yang cepat. Reaksi ini dikenal sebagai kaskade koagulasi. Pada tahap akhir kaskade, faktor koagulasi yang disebut trombin mengubah fibrinogen menjadi helai-helai fibrin. Nah, fibrin bekerja dengan cara menempel pada trombosit untuk membuat jaringan yang merangkap lebih banyak trombosit dan sel. Jadi gumpalan atau bekuan pun menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama. Penghentian proses pembekuan darah. Setelah bekuan darah terbentuk dan
pendarahan terkendali, protein-protein lain akan menghentikan faktor pembekuan agar gumpalan tidak berlanjut lebih jauh dari yang diperlukan. Jadi tubuh perlahan-lahan membuang sumbatan. Ketika jaringan kulit yang rusak sembuh, otomatis sumbatan tidak diperlukan lagi. Di helai fibrin pun hancur dan darah mengambil kembali trombosit dan sel-sel dari bekuan darah. Kemudian bahasan kita yang nomor 8. Analisislah faktor-faktor apakah yang mencegah terjadinya pembekuan darah dalam tubuh. Jadi faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya pembekuan darah yaitu adanya defisiensi vitamin K, penggunaan obat-obatan tertentu misalnya antikoagulan atau yang memang bekerja menghambat proses pembekuan darah. Pembahasan kita yang ke-9 mengenai kaitan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembekuan darah dengan mekanisme terjadinya pembekuan darah. Faktor-faktor pembekuan darah yaitu terdapat protrombin adalah senyawa globulin yang larut dalam plasma darah. Protrombin dibuat dalam hati dengan bantuan vitamin K. Protrombin akan diubah menjadi trombin. Fibrinogen adalah protein plasma yang disintesis di hati dapat diubah menjadi fibrin. Ion kalsium merupakan ion anorganik dalam plasma serta dapat diperoleh dari makanan dan tulang. Tromboplastin adalah protein plasma yang disintesis di dalam hati dan memerlukan vitamin K dalam bekerja. Vitamin K adalah vitamin yang sangat penting dalam sintesis protrombin dan faktor pembekuan lainnya dalam hati. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya tutup dengan nama Santi. Om Santi Santi Santi.